Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, untuk mengawali aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 3 ayat 19, demikianlah dikatakan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah adalah sumber hikmat yang ada di dunia ini. Ini mau menyatakan kepada kita bahwa setiap orang percaya, setiap orang yang sudah mengenal Tuhan, hendaklah mencari hikmat hanya kepada Tuhan. Di mana setiap kehidupan kita, dasarnya adalah harus berhikmat. Karena Allah sendiri sebagai Allah yang telah menciptakan segala ciptaannya, yang telah menciptakan apa yang ada di dunia ini, Dia memiliki rancangan dengan memberikan pondasi, yaitu hikmat. Sehingga firman Tuhan ini mengatakan dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Jadi Allah dengan hikmatnya Dia meletakkan dasar dalam penciptaan yang Ia kerjakan. Demikian juga dengan kita, hendaklah sebagai orang percaya setiap kehidupan itu harus memiliki dasar yang benar-benar sudah dirancang dan dipikirkan secara matang. Jangan asal kerjakan, jangan asal ada, tetapi itu sudah dipertimbangkan dengan baik. Orang yang hidup di dalam keberimanan kepada Tuhan, hidupnya harus memiliki rancangan yang benar-benar lahir dari hikmat yang daripada Tuhan. Karena kita akan diajari bagaimana menjalani hidup di dalam dasar yang teguh, yaitu hikmat Tuhan. Demikian juga Raja Salomo, ketika dia harus menjadi raja yang memimpin bangsa Israel, dia tidak mengandalkan kehebatannya, pikirannya yang ada padanya. Tetapi dia meminta hikmat daripada Tuhan untuk memimpin. Karena tidak ada orang yang mampu memimpin umat Tuhan. Tetapi bagaimana dia meminta kepada Tuhan, yaitu meminta agar Tuhan memberikan hikmat supaya dia berbijaksana untuk memimpin. Nah, kita juga sebagai orang percaya, bagaimana kita menjalani hidup, dasarnya adalah minta hikmat daripada Tuhan. Karena kita tidak akan mampu mengetahui apa yang kita jalani dalam kehidupan kita kalau kita tidak meminta hikmat daripada Tuhan. Karena dasar bumi ini adalah hikmat daripada Tuhan. Dengan hikmatnya Allah meletakkan dasar bumi. Sehingga Allah menginginkan setiap orang percaya memiliki hikmat yang daripadanya. Jangan hikmat dunia, jangan hikmat manusia, tetapi hikmat yang daripada Allah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan dengan pengertian ditetapkan nyala langit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sampai saat ini kita tidak bisa menjangkau langit itu di mana. Kita hanya tahu langit itu di atas. Tetapi yang jelas dengan pengertian ditetapkannya langit. Jadi orang yang mau tahu di mana itu langit, dia harus memiliki pengertian yang benar-benar datangnya dari Allah. Pengertian itu bukan hanya mengandalkan logika, tetapi bagaimana pikiran dan hati kita itu bisa menyatu dengan iman kita kepada Tuhan. Kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena jelas yang mau dikatakan oleh firman Tuhan ini, bagaimana setiap orang percaya hidup di dalam hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan. Jadi ketika kita sudah memiliki pemahaman yang benar, iman yang benar dari Tuhan, maka kita akan mencari hikmat daripada Tuhan dan pengertian itu akan diberikan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah hidup untuk meminta pengertian daripada Tuhan.
agar Tuhan memberikan hikmat-Nya, agar kita menjalani sesuai dengan kehendak-Nya. Karena hidup kita hanyalah menjalani apa yang Tuhan inginkan. Bukan menjalani apa yang kita inginkan, tetapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena hidup kita adalah bagaimana kita mengenal penyataan Allah yang benar-benar kita percayai dan kita yakini. Apapun kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, letakkanlah hidupmu dengan berhikmat kepada Tuhan dan juga meminta pengertian dari penyertaan kasih Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang telah menciptakan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan Engkau telah meletakkan dasar bumi dengan hikmat-Mu. Dan Engkau telah memberikan dan menetapkan langit dengan pengertian-Mu. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk tetap percaya akan penyertaan-Mu dan menjalani sesuai dengan hikmat pengertian yang daripada-Mu. Ajari kami Tuhan untuk melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Agar apa yang kami kerjakan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Berkatilah kehidupan kami, keluarga kami, anak-anak kami, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Biarlah Tuhan setiap orang percaya Engkau Tuhan yang memberkati. Yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan yang memberikan pemulihan kesembuhan. Yang berduka, Engkau Tuhan yang memberikan penghiburan. Yang menghadapi pergumulan, Engkau Tuhan yang menopang. Sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap pakai masker. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.